Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Yang lalu Anda sudah mendapat 1 Tesalonika, kini kita membahas 2 Tesalonika dengan tema khusus meluruskan ajaran tentang parusia dan hidup tertib dan tekun bekerja. Itu tema yang kita bahas pada malam hari ini. Sedikit informasi untuk 2 Tesalonika secara cepat saya sampaikan. Jadi sama ya, pengarangnya mirip sekali dengan 1 Tesalonika. Coba kita baca apa ini judul atau pembukaan dari surat ini. Dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika di dalam Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Karena judul yang demikian, orang atau tradisi melihat teks ini penulisnya sama dengan 1 Tesalonika, sehingga Anda harus ingat apa yang dijelaskan tentang 1 Tesalonika. Tetapi dewasa ini terjadi perpecahan di antara para ahli. Sebagian mengatakan teks ini tidak mungkin ditulis oleh Paulus, tetapi pseudonim, nama samaran, yang kemungkinan ditulis oleh murid Paulus yang bermaksud meneruskan ajaran Paulus untuk zaman sesudahnya. Jadi dia memakai nama Paulus untuk otoritas tulisannya dan mungkin untuk menghormati gurunya. Karena gagasan-gagasan yang ada di sini itu terinspirasi dan mengembangkan gagasan Paulus. Itu. Jadi bukan oleh Paulus tapi muridnya ini memakai nama gurunya. Mengapa demikian? Jadi ada beberapa alasan, karena ada pandangan yang berbeda tentang eskatologi, ya, parusia nanti kita akan bahas. Kemudian gayanya mirip sekali dengan Paulus, tetapi ada tambahan. Misalnya, dia katakan kepada jemaat orang-orang Tesalonika. Ini khas sekali di dalam teks ini. Karena biasanya Paulus menulis suratnya kepada jemaat Allah di Korintus, kepada jemaat di Efesus, atau jemaat Kristus, jemaat Allah. Tapi bukan jemaat orang-orang Tesalonika atau orang-orang Korintus, tidak. Ini kekhasannya. Mestinya orang-orang di Tesalonika. Nah, di sini orang-orang Tesalonika, bukan di. Ini kekhasan dia. Dan ini mirip dengan 1 Tesalonika. Kalau Anda baca di 1 Tesalonika, dari Paulus kepada jemaat orang-orang Tesalonika. Ini kekhasan surat ini. Dia tidak memakai kata di. Kemudian salamnya juga bersifat Allah disebut Bapa, Yesus ke Tuhan. Hanya saja di dalam berkat salam damainya, coba lihat di ayat 2, di situ dikatakan anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ya, kalau Anda lihat di dalam 1 Tesalonika, anugerah dan damai sejahtera menyertai kamu. Tidak ada Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus, tidak ada pengulangan ini. Tapi jelas ini orang ini mengikuti 1 Tesalonika. Ya, karena itu dikatakan ini mungkin dari gurunya. Ya, ini muridnya yang meniru gurunya. Kemudian, mengapa dia bukan dari Paulus? Kemungkinan besar karena penekanan ini pada wewenang rasuli dan otoritas pengajaran dan tradisi. Itu sangat ditekankan di sini. Misalnya dia katakan, sebab itu saudara-saudara berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami. Ini seakan-akan sudah lama, baik melalui pemberitaan maupun surat. Jadi ini motif-motif ini dianggap pasca Paulus, sesudah Paulus. Dan beda dengan Paulus yang menunjukkan dirinya sebagai contoh, di sini lebih ke otoritas rasuli ditekankan. Nah, karena itu orang lalu memikirkan
atau menduga surat ini bukan dari Paulus Rasul tetapi muridnya. Namun kita harus akui beberapa ahli tetap menolak pandangan pseudo Paulinum. Jadi beberapa masih mengatakan ini pasti dari Paulus. Karena ya Paulus mengingat jemaat di Tesalonika dan untuk berhati-hati terhadap surat palsu, karena mungkin ada orang tulis surat palsu memakai nama dia. Nah, dia mengklarifikasi. Di singkat kata, masih ada pro kontra perihal apakah surat ini ditulis oleh Paulus ataukah bukan. Ataukah hanya muridnya. Yaitu apakah ini betul-betul pada perjalanan Paulus yang kedua, misi yang kedua, ataukah yang ketiga. Jadi masih ada pro kontra. Nah, kemungkinan besar, kalau saya lihat di sini, menilik pada isinya dan jemaat yang dituju, kemungkinan besar memang surat ini ditulis bukan oleh Paulus, tetapi kepada jemaat yang kemudian, sekitar akhir abad pertama. Mengapa demikian? Karena kalau kita lihat, ini perjalanan Paulus ya, yang kalau kita lihat yang pertama dia di Tesalonika, itu Anda sudah pasti dijelaskan waktu surat pertama. Nah, sepintas kilas, kalau kita perhatikan surat yang kedua ini sepertinya dia menghadapi jemaat yang sudah ada, tetapi relatif masih muda, mengalami penganiayaan dan bingung. Jadi agak berbeda dengan jemaat di 1 Tesalonika. Rupanya jemaat ini sudah terpengaruh pada ajaran yang disebut gnostik. Jadi orang yang menganggap keselamatan itu dari gnus, ya, dari pengetahuan, dari pencerahan, sehingga sangat mengabaikan unsur misalnya moral, itu tidak dipentingkan karena ajaran-ajaran gnostik ini. Kemudian juga kelompok ini memberikan ajaran tentang parusia yang berbeda. Dia katakan parusia itu sudah tiba, sehingga membingungkan. Nah, karena dia kurang menghargai tubuh, dia hanya menekankan segi rohani, akhirnya hidupnya tidak tertib, kacau, tidak bekerja, dan pengaruh juga konsep parusia. Ini makanya di dalam surat ini ada apa itu nasihat supaya orang tertib bekerja, itu tema yang kita bahas. Jadi agar mereka bekerja, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ini karena pengaruh lingkungan di situ yang sangat dijiwai oleh konsep-konsep gnostik. Jadi mungkin ya sekitar tahun 90-an ini terjadi penganiayaan dan cobaan berat terhadap orang Kristen, dan rupanya melihat hal inilah jadi ditulislah surat ini oleh murid Paulus yang mencoba mengembangkan dan meneruskan ajaran gurunya. Ini situasinya ini, dan gayanya sangat dipengaruhi juga oleh bahasa-bahasa apokaliptik Yahudi. Ketika orang di dalam penganiayaan, cobaan, lalu orang mulai berimajinasi tentang hal-hal yang akhir zaman gitu, untuk rilis dari penderitaan itu. Nah, jadi apa tujuan surat ini? Memberi semangat agar jemaat tabah menanggung penderitaan dan penganiayaan. Dengan cara apa ya? Dia tunjukkan apa artinya penderitaan itu. Mengapa Anda harus menderita? Bahwa di dalam penderitaan masih bisa bersyukur, karena ada imannya, ada pengharapan akan kedatangan Tuhan. Jadi itu menghibur orang. Kamu nggak usah khawatir di dalam penderitaan nanti. Akan ada masa-masa indah itu. Nah, terutama parusia ini. Nah, rupanya parusia disalah mengerti, lalu di dalam surat ini diluruskan. Nah, itu kita akan fokus nanti pada pandangan itu. Menganjurkan orang untuk berdoa, bekerja tertib, dan seterusnya. Saya tidak perpanjang di sini, tapi akan segera masuk ke tema kita. Nah, untuk memahami tema parusia,
Jadi pelurusan tema parusia dan hidup tertib itu, kita perlu melihat konteks kitab itu secara keseluruhan, karena cuma 3 bab, mudah. Ya. Posisinya di mana? Coba Anda lihat di sini supaya punya gambaran tentang seluruh kitab ini, di mana posisi dari parusia atau eskatologi dan anjuran untuk hidup tertib. Posisinya di mana? Lihat ya, di struktur teks ini, di pembukaan seperti biasa dia memberikan salam, siapa yang menulis, kepada siapa, lalu ada ucapan syukur. Nah, di ucapan syukur kita sudah mulai menebak-nebak ini kira-kira kemana, atau di mana, atau tentang apa isi surat ini. Ya, ada penghiburan, ada doa. Ini kan orang sudah menderita, dinasihati. Kemudian isi suratnya sebetulnya memang ada 2 nasihat pokok di dalam surat ini sebagai isinya ya. Pertama, ini soal parusia, eskatologi yang membingungkan itu. Sini di 21-17 memang tema pokok dia adalah tentang parusia yang sudah dibahas di dalam 1 Tesalonika. Itu disalah mengerti, lalu di sini diluruskan. Kedua, masalah-masalah yang muncul akibat eskatologi, akibat parusia itu. Gara-gara salah memahami parusia, lalu timbul persoalan, lalu diberilah anjuran, nasihat-nasihat anjuran bagaimana Anda sebaiknya bersikap untuk menghadapi parusia itu. Jadi jangan salah mengerti, lalu karena salah mengerti juga salah menyikapi. Karena itu diluruskan, lalu juga diberi nasihat-nasihat ini. Lalu salam dan berkat. Gampang kan? Jadi kalau Anda lihat strukturnya, ya ada pembukaan, salam ya dari siapa, bla 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 ya. Terus aku mengucap syukur. Dan ini Anda sudah mulai curiga di sini, dia akan bicara soal apa di sini. Ada penghiburan, pentingnya nanti nasihat supaya orang berdoa. Kemudian ini 2 nasihat ya, nasihat tentang parusia. Jadi di dalam nasihat tentang parusia, itu dia akan bicara hari Tuhan itu belum tiba. Karena ada yang mengatakan parusia sudah tiba. Nah ini. Kemudian dia lalu mengucap syukur, memberi dorongan kepada jemaat yang bingung tadi, ya kamu dengan adanya parusia itu ada unsur positif, ada unsur negatifnya. Lalu dia minta doa. Nih, kemudian masalah yang timbul. Orang nggak mau bekerja, hidupnya suka-suka, karena ya Tuhan mau datang kok, ngapain saya bingung-bingung. Nah itu, karena itu lalu diberi nasihat begitu. Karena gara-gara eskatologi, gara-gara parusia, orang pikir, ya sudah santai aja, siapa tahu besok parusia, ya nggak usah kerja lah, capek-capek, besok mati. Nah, itu ya, garis besar dari struktur surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika, suratnya yang kedua. Mari kita masuk ke temanya. Nangkap ya, kurang lebih pengantaran singkat. Sekarang saya tunjukkan isi yang kita mau baca. Agak sulit, tetapi dengan latar belakang yang sudah kita lihat, ini akan bisa kita pahami dengan baik. Nah, tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Nah, ini persoalannya. Perhatikan di sini, pertama, ini soal kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, jadi parusia, dan terhimpunnya kita. Ini konsep parusia, ada unsur terhimpun. Kedua yang harus dicatat di sini ya, yang harus Anda ingat dari teks ini, dia minta jangan lekas bingung. Ini lagi penting, jangan lekas bingung dan gelisah. Lalu mengapa? Karena ada ilham, ada yang mengatakan dapat ilham roh, jadi roh yang mengilhami dia,
memberitahu parusia sudah datang, atau ada yang mengatakan ada pemberitaan surat yang dikatakan dari kami. Nah, kami ini siapa? Paulus, Silvanus, apakah itu? Ya, Silvanus dan Timotius. Ya, jadi kami dia pakai di situ. Kadang-kadang surat Paulus dipalsukan, bukan dari Paulus tapi dibilang ini dari Paulus. Nah, ini bisa jadi karena ada orang ngaku-ngaku dapat hilam roh, lalu ada yang bilang ini dari Paulus, ini suratnya Paulus, tapi nggak tahu siapa yang buat. Yang mengatakan seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Ini kuncinya. Jadi bingunglah orang. Katanya Yesus sudah datang untuk kedua kalinya. Nah, sekarang dia jelaskan, mengapa kamu jangan bingung? Jangan percaya hari Tuhan telah tiba. Sebab sebelum hari itu, haruslah datang dahulu murtad. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka. Orang yang harus binasa. Jadi katakan, loh, siapa bilang sudah mulai? Tunggu dulu, karena sebelum parusia itu tiba, harus ada dulu kemurtatan. Harus muncul dulu manusia durhaka. Orang-orang yang harus binasa, harus muncul dulu. Ini belum muncul orangnya. Yaitu siapa mereka ini? Lawan yang meninggikan diri di atas semua yang disebut atau yang disembah sebagai ilah, hingga ia duduk di bait Allah. Nah, siapa ini? Dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Nah, harus datang dulu makhluk yang begini ini, yang mau disembah, yang duduk di bait Allah, menyatakan diri sebagai Allah. Harus muncul dulu orang ini. Sudah muncul belum? Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama dengan kamu? Aku sudah sering ngomong loh ini. Nah, ini yang membuat kapan Paulus mengatakan dia di Tesalonika, kalau Tesalonika pertama dia kan tidak lama di Tesalonika karena dia kemudian dikejar mau dibunuh. Dia lari ke Berea, di Berea pun dia dikejar untuk dibunuh, dia lari ke Athena. Nah ini, jadi berapa kali dia berkatakan kepadamu, sering dia katakan itu. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia. Dia harus muncul durhaka, tapi ini sedang ditahan, menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Jadi sekarang ini, si pendurhaka, manusia durhaka ini belum menyatakan diri karena masih ditahan. Jadi kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru menyatakan diri, dan dianggap umat itu tahu siapa yang menahan si manusia durhaka ini. Karena secara rahasia, kedurhakaan telah mulai bekerja. Jadi, kan sudah mulai ini. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Sudah, tapi masih ditahan. Kalau yang sekarang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan diri. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan napas mulutnya. Dan akan memusnahkannya dengan penampakannya pada waktu kedatangannya. Nah, ini muncul nanti, kalau sudah nggak ditahan, dia muncul. Tapi begitu muncul, karena napas mulutnya Yesus. Habis dia. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Dan akan disertai berbagai perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mukjizat-mukjizat palsu. Ini tanda-tandanya. Dengan berbagai tipu daya jahat terhadap orang-orang yang akan binasa karena mereka tidak menerima dan tidak mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya kepada dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya kepada kebenaran dan suka kejahatan. Jadi lihat, nanti kalian harus ambil pilihan, mau yang benar atau mau yang jahat. Mau ketidakbenaran atau mau kebenaran. Nah, kalau itu nanti efeknya, ya ini. Kalian mau percaya kepada dusta, ya sudah. Tanggung risikonya. Harus ambil pilihan. Oke, mari kita lihat makna teks ini secara lebih dalam. Ya, saya sudah singgung sedikit melalui pembacaan tadi, garis pemikirannya ya, tentang
parusia. Itu kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Ya. Dan terhimpunnya kita dengan Dia. Ini konsep dulu yang sudah dilihat di dalam 1 Tesalonika, di pasal 4 1 Tesalonika, itu kan umat itu nangis-nangis kepada Paulus. Paulus, gimana ini? Kamu bilang parusia akan segera datang. Kok nggak datang-datang? Sekarang orang tuaku, saudaraku sudah meninggal. Gimana tuh? Nanti kalau Yesus datang, kami naik ke angkasa, saudaraku, ibuku nggak bisa ikut karena sudah dikubur. Gimana? Nah, nangis-nangis mereka karena saudara mereka sudah meninggal. Lalu Paulus katakan, kamu ini nggak ngerti apa itu parusia. Parusia itu memang kita nanti dihimpun. Parusia akan segera datang. Nah, ketika Yesus datang nanti, kita akan dihimpun, tapi yang pertama diangkat adalah orang-orang yang sudah meninggal. Setelah mereka, baru kita yang masih hidup ini menyusul di belakangnya, lalu naik, rapture, naik ke atas. Itu kan di dalam 1 Tesalonika bab 4 yang disebut rapture. Itulah kedatangan Yesus bawa kita ke atas, membebaskan kita dari segala bentuk penderitaan. Tapi itu kan segera datang. Makanya Paulus sudah yakin sekali parusia itu segera tiba. Maka dia katakan, ya yang belum menikah ya sudah, tidak usah menikah. Jadi tetaplah dalam statusmu. Jangan macam-macam. Siapkan dirimu baik-baik. Ternyata parusia tidak datang-datang sampai akhirnya direvisi. Sebenarnya di 1 Tesalonika 5, 1-11. Karena parusia tidak datang-datang, Paulus katakan, tidak ada yang tahu kapan parusia itu. Dia datang seperti pencuri. Yang penting kalian berjaga-jaga. Jadi saya nggak tahu kapan dia datang, mungkin besok, minggu depan, tahun depan, nggak tahu. Yang penting berjaga-jaga. Jadi tidak lagi diyakini parusia itu akan segera. Yesus akan datang untuk kedua kalinya segera ketika Paulus masih hidup, dan dia sangat menantikan itu. Ternyata tidak muncul-muncul, lalu dia katakan dia seperti pencuri. Tidak ada yang tahu. Itu di dalam 1 Tesalonika. Nah sekarang di 2 Tesalonika apa yang terjadi? Di pandangan yang sudah lazim di dalam kekristenan, kita bisa lihat di dalam khotbah-khotbah Yesus. Misalnya dia katakan ya tentang anak manusia, ketika anak manusia datang di atas awan-awan di langit, ia akan menyuruh malaikat-malaikatnya keluar dan mengumpulkan orang-orang pilihannya segera sesudah siksaan dan malapetaka. Jadi ini memang ada gambaran apokaliptik, gambaran orang-orang yang menderita, yang susah. Lalu oleh Kristus, Sang Penyelamat ini, mereka dikumpulkan, lalu dikumpulkan ini, jadi dihimpun, lalu dibebaskan dari siksaan itu oleh Sang Mesias Penyelamat. Itulah konsep di dalam kekristenan. Bisa jadi karena apa? Mereka hidup di dalam penderitaan, ya. Ada penyiksaan, penganiayaan terhadap orang-orang Kristen. Itu dari ajaran Yesus. Nah, dari Perjanjian Lama sendiri kita sudah punya gambaran tentang kedatangan Tuhan itu. Misalnya di Yesaya 27, ya, pada waktu Tuhan akan mengiring mulai dari sungai Efrat sampai sungai Mesir, dan kamu akan dikumpulkan. Jadi konsepnya memang dikumpulkan. Mulai ya, dikumpulkan satu demi satu, hai orang saya, pada waktu itu akan ditiup sangkakala besar, dan akan datang mereka yang hilang dari Asyur, mereka yang dibuang, dan seterusnya. Di Gunung Kudus di Yerusalem. Jadi ada unsur kedatangan Tuhan itu kedatangan yang menghimpun. Seperti kita lihat di dalam teks 2 Tesalonika, ya, tentang kedatangan Tuhan kita Yesus dan terhimpunnya kita. Itu konsep parusia itu, orang dihimpun, orang Kristen dihimpun di dalam Kristus. Nah, apa yang terjadi? Orang-orang Kristen di Tesalonika ini bingung dan gelisah. Kenapa? Bingung dan gelisah dari kata saleo ini berkaitan dengan akal budi. Jadi
Jadi mereka ini terlalu gampang dipengaruhi orang, kurang pakai otak, sehingga tidak bisa membedakan mana kehendak Tuhan, mana bukan. Jadi begitu mudah dipengaruhi, kurang memakai akal budi. Ini perlu di situ. Orang-orang yang jago genus itu pengetahuan ya, orang harus pakai otak juga, lihat. Ini masuk akal nggak? Nah, karena mereka kurang memakai akal budi, akhirnya tidak bisa membedakan mana kehendak Tuhan dan mana yang bukan. Jadi akhirnya bingung sendiri, gelisah. Dan nasihat Paulus, mengapa dia menganjurkan mereka jangan bingung, jangan gelisah? Ini memang ciri khas nasihat yang berkaitan dengan apokaliptik, akhir zaman. Coba lihat di nasihat Yesus kepada para murid di 24 ayat 6 ya, di Injil Matius. Dia katakan, kamu akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah. Jangan kamu gelisah. Di dalam konteks parusia, Yesus katakan tidak usah gelisah. Sebab semuanya harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sudah, tetapi belum. Karena tidak usah gelisah. Lihat di Yohanes, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, nanti banyak tempat kok, tidak usah gelisah. Nggak usah. Jadi nasihat-nasihat supaya jangan gelisah dan bingung, memang sering dikaitkan dengan apa yang kita sebut eskatologi, zaman akhir, masa apokaliptik. Ya. Ini di sini mengapa kalian tidak boleh bingung dan gelisah? Itu alasannya karena ada kabar seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Paulus bicara hari Tuhan sudah dekat. Yesus pun kerajaan Allah sudah dekat. Dia tidak mengatakan sudah tiba. Tapi banyak orang ngacau. Dia bilang seolah-olah hari Tuhan telah... Mereka teriak hari Tuhan telah tiba, hari Tuhan telah tiba. Ini perbedaannya. Di Paulus, itu dia percaya hari Tuhan sudah dekat. Bukan sudah tiba. Jadi ini memang rupanya penulisnya tidak sama. Jadi murid Paulus bisa jadi dia memandang ini, ada indikasi dekatnya hari Tuhan rupanya sudah sangat diperdebatkan di gereja awali. Jadi setelah zaman Paulus, tahun 80-an, tahun 90-an, ini tema parusia ini memang sudah genting. Paulus sendiri menyadari itu, karena itu surat 1-2 Tesalonika dianggap surat pertama dari Paulus, karena memang dia up to date menanggapi soal kebingungan orang-orang di gereja awali perihal kedatangan Tuhan itu. Ya, terutama karena pengaruh ketika Yesus naik ke surga, dia katakan, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu memandang ke atas? Yesus yang naik, kau lihat naik itu akan kembali dengan cara yang sama. Nah, itu sehingga ada pandangan di gereja awali, Yesus akan segera datang untuk kedua kalinya. Ini. Dan itu mereka pikir dekat. Rupanya ini menjadi polemik di abad pertama di antara orang-orang Kristen awali. Yang lebih parah lagi, rupanya sudah ada kabar bahwa hari Tuhan telah tiba. Bukan telah dekat, sudah dekat. Bukan, sudah tiba. Tapi di mana? Jadi mereka pikir hari Tuhan itu terjadi di sini, di A, di B, di mana itu. Ada tempat-tempat tertentu tidak menyeluruh. Mengapa? Misalnya ketika Yesus katakan, akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi banyak yang bikin berita-berita sesat, berita-berita palsu. Ini sudah datang, akulah ini. Entah dia ngaku-ngaku sebagai Mesias.
bahwa kerajaan Allah ini sudah datang. Ya. Karena itu, Paulus katakan, janganlah kamu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Jangan mau disesatkan. Seakan-akan kerajaan apa itu hari Tuhan sudah tiba. Jadi jangan mau. Karena rupanya geger waktu itu. Ini pandangan sesat yang berseliweran di antara orang-orang Kristen, yaitu bahwa Tuhan Yesus sudah datang. Bukan sudah dekat. Ya, sekali lagi, sudah datang. Dan jemaat Tesalonika ketika mendengar hal yang demikian, mereka kecewa. Sebab jemaat di Tesalonika termasuk jemaat yang generasi awal. Ya, setelah di Filipi, di Eropa, ya, untuk komunitas di Eropa, Filipi, kemudian kita tahu Paulus membentuk jemaat di Tesalonika. Dan di situ umat boleh dikatakan cukup berkembang, walaupun Paulus tidak lama di sana. Karena itu ketika mereka mendengar Yesus, hari Tuhan sudah tiba, dan mereka tidak mendapat bagian pada hari Tuhan itu, mereka merasa, gimana ini? Katanya dia segera datang. Kok sudah datang di tempat lain? Kenapa dia tidak datang ke Tesalonika? Kami di sini banyak menderita dan kami siap menderita demi dia. Karena kami yakin dia akan datang membawa kami naik. Kami dihimpun, dibawa naik. Lah ini kok nggak datang? Kok di tempat lain dia datang? Memangnya kami siapa? Kok kami tidak dihargai? Nah, mereka bingung, mereka gelisah. Apakah kekurangan kami sehingga Tuhan Yesus tidak mau datang kepada kami? Jadi mereka kecewa, gelisah, tampur, ya bingung kok bisa ya seperti itu. Nah, terhadap berita-berita yang demikian inilah Paulus mau meluruskan. Kok bilang sudah datang? Dari mana berita kalian peroleh begitu? Kok bisa ada pandangan sesat demikian? Dari mana? Nah, kita sudah lihat tadi, pertama, ada yang ngaku-ngaku dapat ilham roh. Ini ilham roh. Saya dapat dari ilham roh yang mengatakan kepada saya bahwa hari Tuhan sudah tiba. Lalu ada yang mengatakan dari surat Paulus sendiri. Atau surat yang ditulis bersama Silvanus dan Timotius. Mereka itu yang mengatakan. Karena Paulus, kok bisa-bisanya lo? Ngaku-ngaku dapat ilham roh, bahwa Tuhan telah tiba, dan itu dikatakan firman Tuhan. Karya roh, Tuhan yang ngomong. Nah ini, surat Paulus yang mana? Ini pasti surat palsu. Mana suratnya ini? Itulah sebabnya Paulus jengkel sekali. Kok enak saja bilang dari aku bahwa hari Tuhan sudah tiba. Karena itu di ayat 17, ya mungkin jengkel Paulus di situ. Jangan-jangan suratku ini kau palsukan lagi. Maka di ayat 17, pasal 3, Paulus tulis gini. Salam dari aku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap surat. Beginilah tulisanku. Nah, aku ini loh tulisanku, jangan sampai kamu sadar. Jadi yang mereka yang tidak percaya teks ini ditulis oleh Paulus, dia katakan ini cara murid Paulus untuk meyakinkan orang bahwa teks ini dari Paulus. Dia katakan ini tulisan tangan Paulus sendiri. Ya, sehingga kalian tidak perlu ragu-ragu bahwa ini dari Paulus, otoritasnya Paulus. Ini. Jadi surat Paulus rupanya disalah mengerti. Karena dia katakan dari pemberitaan surat yang dikatakan dari Paulus. Dari Paulus apa? Apa yang bilang? Siapa yang memalsukan? Ini surat palsu. Ataukah memang surat Paulus yang dikirim, mereka salah mengerti? Bisa juga. Betul-betul Paulus yang nulis, tapi mereka tidak memahami. Lalu bilang, oh Paulus yang mengatakan begini, tapi padahal bukan begitu maksudnya. Itu bisa jadi juga. Tapi bisa juga surat Paulus dipalsukan, orang lain menulis, dia bilang dari Paulus. Ya. Karena itu Paulus harus mengklarifikasi, kau cek itu tulisannya kayak apa sih? Nah, lihat tuh tulisan tanganku. Nah, kalau begini berarti dari aku, kalau bukan, berarti orang lain. Ya.
Jadi ironi kalau penulis surat ini bukan dari Paulus, saya katakan, kok dia mengukuhkan dari Paulus. Ya, maka saya katakan tadi, pandangan bahwa ini bukan dari Paulus aneh juga. Karena dia katakan, beginilah tulisanku. Tapi bisa juga orang lain ya katakan, beginilah tulisanku. Orang nggak tahu tulisan Paulus pada abad pertama, akhir abad pertama. Orang nggak tahu persis tulisan Paulus. Itu dia punya tulisan mirip dengan tulisan Paulus. Jadi penulis sendiri tidak tahu pasti dari mana datangnya pandangan sesat itu. Kamu tahunya dari mana? Orang ngaku-ngaku begitu. Ya. Nah, dari apa yang dikatakan Paulus di sini, kita bisa menemukan masalah kedatangan Tuhan ini persoalan yang serius. Dan karya roh, kalau Anda lihat di dalam gereja awali, tersirat dari tulisan-tulisan Paulus, itu luar biasa. Sehingga mudah sekali orang mengklaim, ini karya roh. Ini saya dapat dari Roh Kudus. Nah, kalau sudah gitu, sulit mengklarifikasinya. Dan ini sangat sangat relevan dan sangat aktual di zaman itu. Dikit-dikit orang katakan ini karya roh. Ini kan akhirnya orang terjebak di situ, mudah disesatkan dengan atau atas nama Roh Kudus. Sebab pada masa itu penekanan sangat kuat pada hidup yang menghidupi roh. Orang dipimpin oleh roh, orang dapat karunia-karunia roh. Nah, ini sekarang ada orang ngaku, saya dapat ilham roh, lalu mulai ngomong tentang kedatangan Tuhan yang kedua, sudah datang, sudah tiba. Nah, ini kacau lah orang. Nah, karena itu Paulus meluruskan ajaran sesat ini. Dia katakan, hari Tuhan belum tiba. Ini penting, belum tiba. Kristus tidak mungkin sudah datang. Tidak mungkin, kenapa? Sebab sebelum dia datang, haruslah datang dahulu murtad ini. Harus muncul dulu yang disebut manusia durhaka. Orang yang harus binasa. Nah, siapa ini manusia durhaka yang harus binasa? Yaitu lawan yang meninggikan diri atas nama semua yang disebut dan disembah. Jadi ini kekasannya. Jadi kalau ini belum muncul orang-orang durhaka yang disebut antikris, yang akhirnya membuat orang banyak murtad, ya ini belum tiba. Jadi siapa yang dimaksud manusia durhaka? Ya. Ho anthropos tes anomias. Jadi anomos berarti orang yang tanpa hukum, yang suka melanggar-melanggar. Siapa manusia durhaka ini? Siapa tukang langgar hukum ini? Jadi melanggar kehendak Allah. Kalau dipakai Matius 24, yang membuat kasih menjadi dingin. Siapa orang-orang ini? Di tempat lain dikatakan dia adalah anak kebinasaan, orang yang akan binasa. Seperti misalnya Yudas. Karena membawa orang lain kepada kebinasaan juga. Itulah manusia-manusia durhaka ini, ya, yang tidak tahu hukum, tidak menghormati hukum kehendak Allah. Dan orang ini, ciri khas orang ini, dia orang akan binasa, tapi ciri khasnya dia akan berlagak sebagai Allah. Jadi sombong, dia meninggikan diri dan disembah sebagai ilah. Ngaku-ngaku sebagai ilah. Siapa sih orang ini? Kan orang cari-cari. Siapa yang dimaksud dengan manusia durhaka ini? Akhirnya orang mengaitkan gambaran orang durhaka ini karena meninggikan diri, disembah sebagai ilah. Dia mungkin kaisar. Karena itu kan di zaman Romawi. Bisa jadi mereka ini adalah kaisar, penulis anti sekali dengan penjajah. Mereka sebut kaisar itulah antikris ini. Misalnya Julius Kaisar mengatakan Theos Epiphanes, dialah ilah gemilang, dia sendiri ngaku, seperti tadi ya, ngaku-ngaku sebagai Allah, punya kuasa begitu. Juga Gaius Caligula itu pernah mengaku diri sebagai yang di Pertuan Agung ini dan menyuruh mendirikan patungnya di Bait Allah. Sehingga kesan manusia durhaka ini
yang akan menempatkan dirinya di bait Allah, ini sehingga ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah, orang pikir, oh jangan-jangan ini adalah Gaius Caligula, kalau bukan Julius Caesar. Atau banyak dugaan yang mencoba menemukan siapa sih tokoh ini, manusia durhaka ini. Kemudian Paulus katakan di ayat 7, Paulus katakan bahwa sebenarnya ini sudah mulai. Manusia durhaka ini sudah mulai ada. Tapi apa? Masih ditahan. Siapa? Nggak jelas juga. Nggak disebut. Mungkin kuasa supernatural. Misalnya malaikat Mikael menahan dia. Tetapi yang jelas, karena masih ditahan, maka murtad dan manusia durhaka belum nyata secara penuh, masih ditahan. Walaupun dia sudah kerja, sudah mulai bekerja, tapi belum kelihatan. Karena apa? Ya, belum penuh. Belum nyata. Jadi hari Tuhan pun dengan kata lain ya belum tiba, wong ini aja belum jelas kok. Apalagi hari Tuhan yang didahului oleh tindakan ini sebetulnya. Jadi hari Tuhan belum tiba. Nah, siapa yang menahannya? Mungkin malaikat Mikael atau tokoh lain ya, tapi kita tidak tahu pasti siapa orangnya. Nah, Paulus katakan, kalau malaikat yang menahannya itu disingkirkan, artinya tidak aktif lagi. Mikael sudah tidak lagi menahan orang itu. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan diri. Jadi manusia durhaka ini orang yang tidak taat hukum, yang melanggar kehendak Allah, ini baru menyatakan diri seketika dilepas oleh Mikael. Mikael tidak lagi nahan-nahan dia, sudah, kamu lakukan apa? Jadi pada waktu itu, waktu yang ditentukan Allah baginya, tetap Allah yang menentukan. Yang mengendalikan sejarah, bahwa tidak ada penderitaan di akhir zaman di luar kuasa Allah ini. Semua Allah yang atur di situ. Nah, kedatangannya merupakan pekerjaan iblis. Jadi dia dikatakan di ayat 9, pada waktu itulah si pendurhaka itu baru akan menyatakan dirinya. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai berbagai perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat palsu. Wah, ini menarik ciri-ciri kedatangan manusia durhaka ini. Pertama, ini adalah pekerjaan iblis, kuasa jahat. Dan kita tahu iblis itu bapa segala dusta. Ya, makanya ketika orang katakan ya ada ketemu roh halus, nangkep roh halus, bicara dengan roh halus, jangan lupa roh-roh halus yang merupakan roh jahat itu anak buahnya iblis, itu adalah bapa segala dusta lah. Kalau bapaknya itu bapak segala dusta, ya berarti anak buahnya juga jago berdusta. Jadi jangan percaya sama ocehan si iblis atau anak buahnya. Mereka jago menipu seperti ular di Taman Eden. Pekerjaannya pun bercirikan dusta. Mesiasnya pun mesias palsu yang mereka beritakan. Ya, di situ kerjaan iblis ini manusia durhaka ini. Kedatangannya akan disertai berbagai perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat palsu. Nah, mengapa disebut palsu? Karena tujuannya menyesatkan orang. Suatu tipu daya yang membawa orang kepada kebinasaan. Ini dilihat muncul orang-orang durhaka, bisa bikin mujizat, tanda-tanda ajaib luar biasa, tapi palsu. Kenapa? Karena tujuannya menyesatkan orang. Jadi dia punya tipu daya, membawa orang kepada kebinasaan. Nah, karena itu penulis mengingatkan jemaat agar tidak mudah disesatkan dan tidak murtad mengikuti mereka. Jadi kalau muncul nanti tokoh-tokoh ini, jadi jangan ikut. Ia menunjukkan perbedaan orang yang mudah disesatkan sehingga binasa dan tidak. Jadi gimana? Siapa orang yang mudah disesatkan? Yang tidak menerima dan tidak mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka sehingga percaya kepada dusta. Ini ciri-cirinya gampang sekali dipengaruhi, gampang sekali percaya, padahal sudah menerima ajaran tapi dilupakan.
Ya, tidak mengasihi kebenaran di situ, malah cepat sekali terpengaruh oleh cerita-cerita bohong tadi. Oh, Tuhan sudah datang, percaya begitu aja. Padahal sudah dikasih tahu, belum, sudah dekat, bukan sudah tiba. Jadi kebenaran yang kamu percaya, kebenaran nyata di dalam Injil kan itu yang harus dipakai sebagai dasar apa ini iman mereka. Jadi, nah sekarang menarik. Jadi kita kan lihat tadi manusia durhaka ini yang langgar hukum, yang antikris ini, tidak keluar-keluar, sudah mulai kerja. Tapi nggak kelihatan karena ditahan oleh malaikat, malaikat Mikael mungkin. Nah, ketika malaikat Mikael sudah selesai, dia lepas, nah, manusia durhakanya mulai bertindak. Bikin mujizat, tanda-tanda kelihatan hebat sekali. Tapi bukan untuk membuat orang beriman kepada Tuhan, tetapi justru untuk menyesatkan orang. Jahatnya manusia durhaka ini dengan mujizatnya. Hati-hati dengan mujizat. Bukan untuk beriman, tapi menyesatkan. Lalu apa yang terjadi? Nah, ketika manusia ini kemudian nyata, mulai bereaksi karena sudah dilepas oleh Mikael, seakan-akan dia mulai meraja. Maka Yesus lalu tampil. Paulus katakan, namun Tuhan Kyrios, Yesus, akan membunuhnya dengan napas mulutnya dan akan memusnahkannya dengan penampakannya pada waktu kedatangannya. Perhatikan kalimat yang dibuat ini. Dari mana dia bisa menyimpulkan itu? Jadi dia katakan nanti kalau manusia durhaka ini datang, nyata dia sudah mulai bertindak, Yesus pun datang. Dia akan membunuh manusia durhaka ini dengan napas mulutnya dan memusnahkannya dengan penampakan. Waktu dia datang itu, ketika manusia durhaka muncul, Yesus akan datang dan memusnahkan mereka. Jadi teknik Paulus menjelaskan siapa sebetulnya Yesus. Dia adalah Kristus dan Tuhan atau Tuhan. Dia mengambil konsep mesianik Yahudi, lalu dia menerapkan Yahweh itu, YHWH di dalam Septuaginta dikenakan pada Kristus. Jadi Kristus menjadi YHWH, dan dengan mengenakan Yesus sebagai YHWH, dia membuat konsep eskatologis kedatangan Tuhan itu adalah kedatangan Yesus. Jadi karena YHWH dia pakai sebagai acuan kepada Kristus. Menangkap yang saya maksud ini? Coba kita lihat rumusannya. Ini memang kelas berat Paulus ya, yang mencoba menjelaskan siapa Yesus dan perannya di dalam parusia. Saya baca lagi ya, agak sulit ini. Dia katakan, namun Yesus akan membunuhnya dengan napas mulutnya dan akan memusnahkannya dengan penampakannya pada waktu kedatangannya. Hafalkan ya, kurang lebih teksnya. Lalu, nih Yesus Kristus dan Tuhan. Ya, tampilkan sebagai Tuhan. Itu konsep mesianik. Paulus ingin meluruskan pandangan sesat hari Tuhan belum tiba. Kan itu yang mau dikatakan. Karena ada siaran palsu, berita palsu, bahwa hari Tuhan sudah tiba. Dan tibanya di tempat lain, bukan di Tesalonika. Sehingga orang Tesalonika sakit hati, sedih. Kok nggak mau datang ke sini ya? Yesus ngapain dia? Kok ke tempat lain nggak datang-datang ke sini? Nah itu. Nanti Paulus sekarang meluruskan, ia memberitahukan kepada mereka apa yang sudah ia sampaikan sebelumnya tentang kedatangan manusia durhaka. Jadi, tidak usah khawatir, karena nanti sebelum parusia datang ini. Dengan kedatangan pendurhaka ini, Tuhan Yesus sendiri juga akan datang untuk membinasakannya. Jadi, kalau jangan kalau kita lihat dulu, ada nggak manusia durhaka ini? Nah, kalau sudah kelihatan, baru Yesus akan muncul. Munculnya menghabisi manusia durhaka ini yang dengan mujizatnya berbagai sudah banyak menyesatkan orang. Tuh. Nah, lihat diambil dari mana gambaran pembinasaan manusia durhaka sebagai tanda kedatangan Kristus, diambil dari mana? Itu dari Yesaya 11 ayat 4. Saya baca di sini, dan bagaimana
Paulus menafsirkan teks itu dan mengenakan pada Yesus. Dia katakan, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan adil dan akan menjatuhkan keputusan dengan jujur terhadap orang yang tertindas di negeri. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat. Dengan embusan dari mulutnya, ia akan membunuh orang fasik. Nah, lihat ini kedatangan Mesias ini, kuat kuasa Mesias yang membebaskan. Kita lihat dengan perkataannya menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat dihabisi. Katakan bagaimana dia menghancurkan orang fasik, embusan dari mulutnya. Jadi dengan embusan dari mulutnya, dia menghancurkan orang fasik nanti. Yesaya menubuatkan kedatangan tunas tunggul Isa ini yang akan menjadi raja damai, yang akan menegakkan keadilan dan kebenaran dengan menghakimi orang lemah dengan adil dan membunuh orang fasik dengan napas mulutnya. Nah, ini tindakan mesianik itu. Nah, Septuaginta dalam Mazmur 32 ayat 6, dia menunjukkan kuasa firman Tuhan di embusan dari mulutnya. Kuasa firman. Dia tulis begini di dalam Mazmur, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh napas mulutnya segala tentaranya. Jadi oleh nafas mulut Tuhan itu dia menjadikan segala tentaranya. Maksudnya tentara itu adalah bulan, bintang, yaitu bala tentara surgawi. Bulan, bintang, matahari itu. Nah, Paulus menegaskan bahwa hari Tuhan belum tiba. Kapan persisnya hari itu akan datang tidak diketahui pasti. Tuhan yang menentukan kapannya. Yang kita tahu apa? Kedatangannya itu ditandai datangnya dengan manusia durhaka. Kekuatan jahat yang menipu, yang menyesatkan manusia hingga menjadi murtad. Nah ini, itu harus dilihat perbedaan pandangan parusia di 1 Tesalonika, diluruskan di 2. Tapi pelurusannya itu tidak semata-mata meluruskan apa yang ada di 1 Tesalonika, bukan di situ. Jadi sekali lagi di 1 Tesalonika kedatangan Yesus itu akan ada rapture, orang-orang diambil, yang mati dulu bawa naik, segera terjadi. Setelah dikatakan segera terjadi, tidak lagi penekanan segera terjadi, tapi nanti kita nggak tahu kapan persisnya. Nah, di 2 Tesalonika ada problem dengan kedatangan Yesus yang tidak tahu kapan itu, dikatakan sudah tiba. Dan siapa yang mengatakan? Adanya orang-orang yang ngaku-ngaku dapat ilham roh, kan gitu. Nah sekarang dipantau oleh Paulus, dia katakan, tidak benar itu. Harusnya belum tiba. Ya, nanti karena kalau dia tiba, harus ada dulu manusia-manusia durhaka ini. Dia akan ada pertarungan sengit antara kekuatan jahat, iblis, dengan manusia durhaka itu, melawan kekuatan baik, yaitu Tuhan Yesus. Nah, kapan Yesus datang? Ketika manusia durhaka muncul, membuat banyak menyesatkan orang. Nah, muncullah Yesus untuk menghentikan, menghanguskan manusia durhaka ini, membinasakan iblis. Karena itu jemaat harus waspada, jangan disesatkan oleh iblis. Nanti Anda masuk kelompok orang durhaka itu. Jangan sampai. Ya, diingatkan di situ. Itu usaha Paulus untuk meluruskan parusia. Nanti memang dia kembangkan lebih jauh bahwa parusia sudah tiba di dalam pengertian sudah mulai tetapi belum sempurna. Nah, yang penting Anda harus mempertanggungjawabkan apa yang Anda lakukan ketika parusia tiba. Karena di dalam parusia nanti Yesus akan tampil sebagai hakim yang menghakimi. Nah, ketika Anda nanti tampil di hadapannya, Anda diminta pertanggungjawaban atas apa yang Anda miliki, atas karunia-karunia yang diberikan kepada Anda. Nah ini mulai diselipkan di situ. Ya. Sekarang kita lihat ucapan syukur yang dipilih. Ya. Dia katakan, tapi kamu harus selalu mengucap syukur ya. Kamu udah disesatkan, gitu, tapi jangan lupa mengucap syukur karena kamu saudara-saudara
yang dikasihi Tuhan, sebab Allah sejak semula telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percaya. Jadi pintar juga Paulus ya. Setelah nasihatnya, kamu gimana kok bisa, ya saya selalu mengucap syukur loh untuk kamu. Ya, mengucap syukur tentang kamu kepada Tuhan, karena saya lihat kamu tuh udah hebat. Ya, Tuhan telah memilih kamu tuh orang pilihan. Kamu memperoleh kemuliaan Tuhan. Lalu dinasihati, karena itu berdirilah teguh, berpeganglah pada ajaran yang kamu terima, baik melalui pemberitaan maupun surat. Jadi tolong setialah pada ajaran-ajaran itu, jangan bikin ajaran sendiri. Nah, ini dinasihati oleh jemaat awali di situ. Ya, penulis menasihati jemaat di situ. Ya, karena apa? Ancaman dari orang-orang sesat. Jadi dia katakan kedatangan Tuhan ini itu ada unsur positif dan negatifnya. Negatifnya, kedatangan Tuhan itu penghukuman dan pembinasaan penguasa jahat. Itu anomos, itu manusia durhaka akan dihabisi. Tapi ada positifnya. Kita harus selalu mengucap syukur kepada Allah. Kenapa? Karena jemaat Tesalonika dikasihi Tuhan. Sejak mula sudah kita dipilih untuk diselamatkan. Nah, ini kan luar biasa. Umat yang sudah dipilih untuk sebagai buah sulung bagi keselamatan melalui pengudusan ini. Mereka buah sulung. Pertama di situ ya, mengalami pembebasan itu. Mereka juga dipanggil melalui Injil dan diberitakan Paulus sehingga memperoleh kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Ini, jadi Paulus ajak mereka, ya memang hari Tuhan itu menyakitkan ya, karena akan membinasakan orang-orang durhaka itu. Jadi lalu Paulus katakan, ya saya mengucap syukur kamu orang-orang pilihan. Jadi tidak perlu khawatir di situ. Kemudian penulis menasihati jemaat agar berdiri teguh dan berpegang pada ajaran yang telah diterima oleh tradisi yang telah diajarkan kepada mereka. Jadi lihat, ada dua. Jadi di dalam gereja awali, bagaimana menghindari penyesatan-penyesatan, ajaran palsu agar kita tidak terjebak pada ajaran palsu. Paulus katakan, ada lihat, berdiri teguh dan berpegang pada ajaran yang telah diterima. Itu dari Paulus, atau tradisi yang telah diajarkan kepada mereka, baik lisan maupun surat. Ini ada teori dua sumber, dari tertulis dan tidak tertulis. Di dalam sini melainkan tradisi tentang hari Tuhan yang baik melalui pemberitaan maupun oleh cara berbeda. Jadi itu ajaran-ajaran tentang parusia itu memang bisa dari berbagai sumber, ya, tertulis maupun tidak tertulis. Dengan demikian mereka tidak perlu bingung dan gelisah. Jadi itu yang harus diperhatikan, apa yang sudah kami ajarkan, jangan bikin ajaran sendiri. Ya. Lalu di ayat 16-17 ada nasihat penutup, dan penulis mengakhiri bagian ini dengan doa memohon kiranya Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa telah mengasihi menganugerahkan penghargaan ini, itu pengharapan kehidupan dan seterusnya. Kita baca ya 16-17, tidak sulit di situ. Dia katakan, saya baca aja. Dan ya, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam menganugerahnya telah mengasihani kita dan menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam setiap pekerjaan dan perkataan yang baik. Saya kira ini tidak sulit bagian ini. Jadi demikian Paulus katakan, jangan bilang ya, parusia sudah tiba. Kamu jangan jengkel mendengar orang katakan parusia sudah tiba, kok enggak mau ke sini Yesus? Emangnya salah kami apa? Kenapa kami tidak dicintai? Paulus katakan, enggak usah khawatir. Itu enggak benar, kamu tuh orang pilihan. Sejak awal kamu sudah dipilih Tuhan, dan saya bersyukur atas apa yang terjadi pada kalian. Jangan menganggap diri kalian dilupakan Tuhan. Itu berita bohong. Itu sesat, salah pengertian tentang parusia. Karena untuk parusia nanti, dia sekarang belum tiba, ya, tapi akan
Tapi dalam pengertian sudah, tapi belum sempurna tadi. Tapi jangan kau bilang, oh sudah tiba di sini. Tidak. Ya, belum. Karena kalau dia mau tiba, harus ada dulu si penyesat itu. Oke ya, itu cara pikirnya. Lalu dia akhirnya dia nasihati ya, jangan mudah disesatkan. Carilah kebenaran. Jangan percaya sama hoax. Itu. Tes dulu. Ya, uji dulu. Pakai otak, pakai akal budi. Kemudian dia menganjurkan doa demi kemajuan Injil terlepas dari orang jahat, baru kemudian nanti masuk ke dia minta ya supaya dia firman Tuhan yakni Injil Tuhan Yesus Kristus beroleh kemajuan dan berkemudian dengan cepat di antara bangsa-bangsa supaya diterima gembira nih, supaya Injil cepat. Nah baru setelah 1 dan 5 ini doa untuk Injil dan terlepas dari orang jahat, barulah kemudian mulai ayat 6, Paulus akan bicara tentang bagaimana kita hidup ya, tertib dan harus bekerja. Oke, sampai di situ dulu, atau saya teruskan ya, biar habis nanti silakan Anda masuk ke pertanyaan. Kita lihat di 6, 36 sampai 15. Tentang parusia itu nanti silakan kalau ada yang mau bertanya. Kita lihat 2 Tesalonika bab 3, 6 sampai 15. Sekali lagi, gara-gara parusia yang salah dimengerti, dianggap sudah tiba, lalu orang mulai di Tesalonika kecewa. Kok kami tidak dihormati, tidak dianggap penting, sampai-sampainya tega-teganya Yesus tidak datang ke sini, tapi datangnya ke tempat lain. Paulus katakan, no, dia belum datang kok, belum datang. Karena kalau mau datang harus ada penyesat dulu, harus ada orang murtad dulu. Nah, namun kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak mau melakukan pekerjaannya dan tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak malas bekerja di antara kamu, dan tidak makan roti orang dengan cuma-cuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Ini preacher seperti kami lah, hidupi dengan kemampuan sendiri, bekerja untuk menghidupi diri sendiri, bukan minta-minta. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Nah ini nasihat bagus kan? Karena orang harus berjuang, bukan ngemis-ngemis saja. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang di antara kamu tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringatkan dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia, dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Wah ini maksudnya apa ini ya? Nggak boleh bergaul. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai saudara. Ini gimana? Jangan bergaul, tapi tegur. Jangan anggap sebagai musuh. Itu gimana dia maksudnya? Oke. Jadi anjuran yang diberikan oleh Paulus di bab 3, mulai dari ayat 6 sampai dengan ayat 15, kita harus pahami dalam konteksnya.
Pertama dia katakan supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak mau melakukan pekerjaannya. Jadi, mereka diminta menghindari sesama Kristen yang tidak tertib, tidak mau bekerja demi makanan sehari-hari, nggak mau kerja, tapi sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna, ya, nonton, main game, lo apa. Siapa mereka ini? Kemungkinan besar mereka adalah jemaat dari kalangan kelas menengah yang bekerja dengan tangannya. Bukan kelas bawah. Kalau budak, dia harus bekerja. Mau tak mau dia harus kerja. Nggak mungkin dia nggak bekerja. Nggak kerja, nggak makan, dipecat, dihajar sama majikannya. Dia juga mungkin bukan orang kelas atas. Karena orang kelas atas, tanpa pekerja pun dia bisa makan. Yang perintah-perintah duduk-duduk. Ini kemungkinan besar adalah kelas menengah yang harus bekerja dengan tangannya. Ya, dalam konteksnya ini, kita lihat di situ. Walaupun ya dalam arti tertentu, tetap yang pertama dan kedua juga bisa. Dia katakan, mungkin karena yakin hari Tuhan sudah tiba. Jadi mengapa mereka tidak mau bekerja? Kemungkinan besar, ya karena hari Tuhan minggu depan datang gimana? Tak usah kerja dong, capek-capek nabung, buat apa? Besok diangkat Tuhan, naik ke surga sana. Jadi ada juga karena sikap aji mumpung. Karena gereja awali menerapkan persekutuan kasih jemaat. Kalau Anda baca di dalam 1 Tesalonika, juga di Kisah Para Rasul, solidaritas di antara jemaat itu tinggi sekali. Banyak di antara mereka menjual miliknya, ditaruh di kaki para rasul, lalu setiap orang diberi bagian sesuai dengan kebutuhannya. Nah, beberapa orang, dia pikir, mumpung kita orang Kristen, ada yang ngasih makan. Nanti ada yang bagi-bagi uang, bagi-bagi beras. Enak, nggak usah capek-capek. Jadi ini sikap aji mumpung tadi. Selain parusia dikatakan akan segera datang buat apa nabung, tapi juga yang lain katakan buat apa bekerja. Toh sudah ada orang lain yang bekerja. Nanti dia akan kasih hasilnya itu di kaki para rasul dan kita juga kebagian. Nah ini, konsep ini ngerusak. Idenya bagus sekali. Setiap orang berbagi, tidak ada yang berkekurangan, semua berkecukupan. Tapi ada saja orang-orang yang nakal, ya, bersikap haji mumpung tadi. Ini akhirnya Paulus katakan, mereka yang menggantungkan diri pada warga lain, ya, yang mereka yang lebih berada, mereka celakanya kan mereka tidak mau bekerja. Nah inilah Paulus menegur mereka. Mereka kan tidak tertib, tidak mau bekerja. Nah, untuk itu Paulus katakan, kenapa? Bagaimana kamu mengapa kamu saya suruh kamu bekerja? Lihat saya ini sebagai teladan hidup yang tertib. Dan dia katakan, dia bekerja sebagai tukang kemah untuk mencari nafkah. Dia tidak makan roti orang dengan cuma-cuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Ini teladan Paulus. Dia tidak ingin umatnya susah gara-gara harus memberi dia makan. Nah, itu dia sendiri bekerja mencari makan. Ya, bikin tenda dan sebagainya. Lalu Paulus katakan, sebagai pewarta firman, dia dan Silvanus maupun Timotius, satu rekan-rekan kerjanya, berhak menerima upah dan tunjangan. Ya, berhak mereka, karena mereka bekerja. Jangan lupa, pewarta-pewarta itu, mereka bekerja keras, dan biasanya di dalam tradisi kuno ada orang yang harus mengelola mereka ini, menjamin mereka bisa makan, di mana mereka bisa tidur. Itu kuat dulu. Jadi ada petugas-petugasnya itu. Nah, Paulus ingatkan, hati-hati juga. Dia sendiri menunjukkan dia bekerja. Jangan menggantungkan diri pada orang lain. Jadi anjuran hidup tertib
bisa disalah mengerti juga. Nah, ini persoalannya kan. Paulus beri contoh, lihat aku ini kerja, siang malam kerja menghidupi diri sendiri, aku tidak mau menyusahkan orang lain. Tapi, nah, satu yang baik itu selalu aja ada jeleknya ya, dilihat. Misalnya dikatakan, hidup tertib disalah mengerti, menghentikan bantuan bagi orang miskin, memberi tunjangan kepada yang membutuhkan untuk perbuatan belas kasih. Dia bilang, nggak usah, orang harus kerja, kenapa? Nah ini disalah pengerti juga. Nasihat ini dipakai untuk tidak menolong orang lain. Tidak mau memberi tunjangan kepada orang yang membutuhkan. Kan Paulus katakan, bekerja siapa yang tidak kerja, tidak makan. Karena itu di ayat 13, ini pointer ya, kalau Anda lihat Paulus di 3 ayat 13, setelah dia menganjurkan, kalau kamu tidak bekerja, tidak makan. Lalu di ayat 13 dikatakan, ya, memberi nilai tersendiri di dalam konsep itu. Saya baca teksnya ya. Dia katakan begini, sabarlah. Sebentar. Ini yang kedua ya. 3:13. Saya baca teksnya di sini. Nih. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Jadi dia katakan, kan bisa disalah mengerti. Oh, semua orang harus kerja. Ini enak saja, Kak. Bekerja nggak mau makan ya nggak bisa kerja. Ada pengemis, ada butuh, nggak. Nah, Paulus katakan, jangan disalah mengerti. Tetap jangan jemu-jemu berbuat baik. Ya, kalau ada orang yang berkekurangan, tidak berarti kita harus menuduh mereka malas bekerja, lalu tidak mau membantu mereka. Gitu. Kemudian dia juga menasihati untuk menjauhkan diri dari orang yang sudah tersesat dan meninggalkan tradisi rasuli yang telah diberikan kepada mereka. Jadi maksudnya bukan mengucilkan mereka. Menjauhkan diri itu bukan mengucilkan mereka, apalagi mengekskomunikasikan. Jadi jangan dari kita harus, makanya ini kalau orang sesat gini, kita harus ekskomunikasi. Jadi ini bertentangan dengan semangat di ayat 15, tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai saudara. Jadi kalau ada orang sesat, meninggalkan tradisi rasuli, ajaran-ajaran, ya jauhkan diri dari mereka. Ya. Tapi bukan untuk mengucilkan atau mengekskomunikasikan. Tapi kenapa? Mengapa tidak mengikut sertakan mereka di dalam perjamuan? Jangan diikutkan, kenapa? Pada perjamuan orang biasanya membawa makan atau sumbangan. Ketika orang ditandai, ditolak untuk ikut perjamuan bersama, tentu ia akan merasa malu. Nah, karena malu, dia lalu mengubah tingkah lakunya. Tujuannya sebenarnya di situ. Bukan malas melayani atau pilih kasih. Tapi ketika orang tidak beres gitu, memang dia harus diberi ganjaran, ya, ditandai, ditolak, dalam ikut perjamuan, sehingga nanti malu. Nah, perasaan itu akan mengubah tingkah lakunya. Ujung-ujungnya tujuannya membawa orang kepada pertobatan. Jadi bukan memusuhi orang. Ya, karena itu nasihat di situ. Ya. Kemudian di 3:16-18 lalu diberi berkat penuh kiranya ya Tuhan damai sejahtera mengaruniakan damai sejahtera terus-menerus kepada kamu dalam segala hal. Tuhan menyertai sekalian. Salam dari aku Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap surat. Begini ya tulisanku. Ini. Jangan lupa ya, jangan bingung. Ini nanti kau bilang, oh ini dari Paulus, padahal tulisannya tidak seperti ini. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Penutup diakhiri dengan salam dan berkat bagi jemaat di Tesalonika. Berupa berkat, catatan pengesahan surat, dan berkat penutup. Dikatakan sekali lagi ada damai sejahtera di awal, tengah, dan akhir. Ini ciri khas dari surat Paulus dan dari salamnya. Ini salam pribadi ya. Ini tandai dengan begini tulisanku. Paulus sering mengambil alih pena juru tulisnya lalu menulis salamnya sendiri dalam surat-suratnya. Jadi mungkin meskipun orang lain yang nulis, lalu di ujungnya Paulus yang nulis sendiri, ya, tulis sendiri. Ya Kak, berinya tanda dalam setiap surat, beginilah tulisanku.
ya rupanya hendak menekankan antitesitasnya surat ini. Jadi otentik, ya, suratnya otentik karena ada masalah surat palsu dan menjamin asal usul surat ini bahwa ini benar. Mengapa sebutkan inilah tulisan tanganku, ya karena memang ada problem yang mengatakan ini surat dari Paulus, padahal bukan. Itu konteksnya saya kira di situ. Mengapa lalu agak ekstrim? Kutulis ya, dengan tanganku sendiri, inilah tulisanku sendiri. Ya, agak ekstrim di sini. Berkat penutup ini merupakan rumusan liturgis yang sama dengan berkat terakhir, ya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus menyertai jemaat di Tesalonika semuanya. Ini sedikit refleksi di situ, selain saya berikan refleksi tentang makna parusia. Jadi, jangan gampang disesatkan oleh parusia. Ya, itu sudah beberapa kali saya sampaikan betapa banyaknya orang mudah sekali terbawa atau berpikiran buruk, cemas, gara-gara orang bicara tentang parusia. Tuhan segera datang, Tuhan lalu ketakutan. Tidak mengacu kepada lebih berjaga-jaga, bukan takut. Nah, penulis harus melawan klaim palsu yang bisa membingungkan gereja. Jangan lupa, hoax begini ini sudah banyak muncul di media sosial. Gimana kita menanggapi itu? Ya, saya beberapa kali dapat hoax bahwa parusia segera tiba. Orang cemas. Sudah cemas, kirim lagi ke orang lain lagi cemas lagi. Saya bilang kan stop kirim-kirim barang itu. Ya, dengan menyebarkan gitu, Anda membuat cemas begitu banyak orang. Ya, hoax tentang kedatangan Tuhan ini. Kepalsuan seringkali dibungkus dengan pakaian yang sama dengan kebenaran. Sehingga sulit dibedakan. Apalagi sama-sama katakan ini saya dapat dari ilham Roh Kudus. Nah, ini gimana kita mau membuktikan? Nah, seringkali juga ya, bentuk-bentuk kepalsuan ini datang atas nama sains dan menyatakan kebobrokan beberapa orang dan seorang orang yang akan menindas dan menjajah mereka. Jadi tahunya atas nama sains dan tunjukkan ini. Itu anggap ini datang pelayan pasar mencari keuntungan pribadi, kemegahan politik. Ya, datang dengan nada sentuhan persahabatan, tetapi itu mengungkapkan kesedihan pribadi, kepercayaan intim yang diucapkan di ruang tertutup. Jadi banyak sekali bentuk-bentuk kepalsuan yang bisa terjadi. Ya, yang bisa kita buat, tapi juga penting bagaimana kita tidak gampang disesatkan oleh ajaran-ajaran yang demikian.